Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin, hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk pengurus ketua yayasan yang baru Bapak Romli, mata'anallahu bituli hayati, semoga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Begitu juga dengan ketua DKM Masjid Raya Jatimulya, hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Idul Fitri ya Pak ya, belum setengah bulan ini, kalau nggak salah hari ke-15 ya, mungkin ada yang lagi menjalanin Ayyamul Bid. Subhanallah. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin wa kullu am wa antum bi khairin. Semoga setelah kita menjalani ibadah puasa selama 1 bulan, kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Ya, setelah menjalani ibadah puasa ini, ya, the next-nya itu, kelanjutannya itu pertanyaan buat kita. Apa efek daripada ibadah 1 bulan penuh Ramadan itu? Kalau orang salafus soleh itu setelah ibadah Ramadan itu 6 bulan setelahnya mohon kepada Allah untuk diterima segala amaliyah itu selama 6 bulan. Jadi agar ibadah kita mengefek gitu ya, ada asarnya, maka salafus soleh itu berdoa. Lalu 6 bulan berikutnya minta, mohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ya tentu kita pun demikian Pak ya. Mudah-mudahan amalan yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kebahagiaan bagi setiap kita, terutama orang yang beriman, tatkala telah mengamalkan atau menjalankan kewajiban ibadah dengan sempurna. Jadi kalau kita bahagia dengan amalan-amalan itu menandakan iman kita masih bergejolak. Karena kata hadis Nabi, man sarrahu hasanatuhu wa asaathu sayyiatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang kebaikannya masih membuat dia bahagia, lalu keburukannya membuat dia sengsara, membuat dia menyesal, itu tanda orang beriman begitu. Makanya kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus senantiasa dikumandangkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Hancurnya Bani Israel itu karena tidak mengindahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali nilai-nilai agama digeser dengan kecanggihan
dengan teknologi yang sekarang berkembang pesat. Tentu keimanan kita jangan sampai berubah, apalagi merosotkan begitu. Ya, seiring dengan majunya teknologi, maka keimanan kita harus diimbangi. Ya tentu dengan pengajian, dengan amal-amal soleh kita. Nah itu. Siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan keburukannya membuat dia sedih, itu tanda kita beriman. Kan ada Pak orang bahagia di atas maksiat kan begitu. Enggak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tanda kita bahagia dengan kebaikan itu ya kita yang hadir di sini insya Allah masuk itu. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Imran ayat berapa? 112 kalau nggak salah itu, Pak. Mohon koreksi kalau salah ini. Ayat berapanya? Duribat alaihimudzillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimudzillah, mereka akan senantiasa diliputi dengan kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka mau mengikat janji dengan tali Allah. Dia komitmen, dia berpegang teguh dengan agama Allah. Wa hablim minan nas, dan berpegang teguh kepada hablum minan nas, hubungan baik sesama manusia. Dengan bahasa lain, kalau kita ingin tidak mendapatkan kehinaan, maka yang harus kita bangun adalah dua dimensi tadi. Hablum minallah sebagai hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan sesama manusia sebagai hubungan horizontal. Itu yang harus kita bangun. Hablum minallah, bagaimana supaya kita senantiasa baik hablum minallahnya? Allah berfirman di dalam surah Al-Imran juga ya, Pak. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Kenapa kita disuruh segera? Karena usia kita tidak tahu, hidup ini begitu cepat. 1 tahun itu seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, sehari udah sebentar banget. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah. Maka dalam hadis dikatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu mau hidup selamanya. Apa artinya? Kalau kita tidak bisa mengejar tentang dunia tahun ini, masih ada tahun depan. Tahun ini saya targetnya pengen bikin rumah, enggak keburu, masih ada tahun depan. Itu soal saya pengen beli mobil. Kalau soal dunia bisa ditunda besok, minggu depan, atau tahun depan. Itu artinya kalau kita bekerja untuk dunia seperti itu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kamu untuk beramal, untuk bekerja untuk akhirat, beramal untuk akhirat, anggap hari ini yang terakhir. Dibutuhkan keseriusan, jangan dinanti-nanti.
Lah itulah wasari'u, arti bersegera menuju ampunan Allah. Jangan lagi dinanti-nanti. Wah, puasa Syawal sampai sekarang belum nih. Ada yang belum nggak? Banyak. Ada yang sudah, alhamdulillah. Biasanya ibadah itu kalau dinanti-nanti makin males gitu. Ya, fa idza faragta fansob. Islam itu mengajarkan kepada kita ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan yang ini, maka bersegeralah fansob, ya, berpaya-paya lagi mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Gak ada istirahat Pak di dunia ini. Tempat makanya dunia ini mazra'atul akhirah, ya, ladangnya akhirat. Jadi menanam kita sekarang, nanti manennya ketika kita idza jaa ajaluhum. Bersegeralah, ya, menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Di mana surganya Allah Ta'ala itu luasnya seluas 7 langit dan 7 bumi. Kita nggak usah khawatir, ya, kehabisan lahan di sana. Iya. Kita di sini aja, di sini masih banyak lahan yang kosong, dan saya yakin bapak-bapak juga ada yang punya hektar-hektar tuh satu orang, ya, subhanallah, apalagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surga, kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Maka kemarin kita digembleng, ditarbiyah dengan madrasah Ramadan, ya, supaya kita jadi orang yang takwa. Takwa ini banyak sekali ininya pembahasannya. Ada yang mengatakan takwa itu artinya ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Abdullah bin Dinar berjalan dengan Khalifah Umar dari Madinah menuju Mekah gitu, atau sebaliknya perjalanan itu. Tiba-tiba di perjalanan Khalifah dengan Abdullah bin Dinar ini berjumpa dengan pengembala kambing. Khalifah Umar menegur atau menyapa pada pengembala kambing, "Hai pengembala kambing, kamu kambingnya banyak sekali, saya beli satu boleh enggak?" Kata sang pengembala, "Maaf tuan, ini kambing-kambing bukan punya saya, tapi punya majikan saya enggak berani saya jual." Lah, Sayyidina Umar sambil ngetes dia, "Ya sudah, kamu jual satu, kambing segini banyaknya kan enggak akan tahu majikan kamu." Nah, ketika dicoba seperti itu, sang pengembala tadi jawabnya, "Maaf tuan, kalau begitu di manakah Allah?" Saking ininya, kagumnya Sayyidina Umar ini melihat sikap pemuda yang mengembala ini, akhirnya dia dibebaskan dari budaknya itu oleh Sayyidina Umar. "Kalau gitu kamu punya kejujuran, saya bebaskan budak kamu, saya bebaskan, mudah-mudahan kamu di akhirat juga dibebaskan oleh Allah dari api neraka." Jadi takwa itu ya seperti itu, kebersamaan kita dengan Allah. Kenapa ketika kita bulan Ramadan di siang bolong ada air minum di kulkas sangat menyegarkan, kita tidak mau minum itu? Karena kita tahu bahwa Allah, jangankan ngambil air dari kulkas, kita wudhu saja mau minum seteguk aja kan, orang jangankan tetangga di sebelah kita pun nggak tahu, tapi kita tidak lakukan itu karena ada rasa bahwa Allah Ta'ala mengetahui, dan puasa kita akan batal. Itu sesungguhnya hidup, menjalani hidup dalam ketakwaan itu seperti itu. Dan inilah yang akan dipandang oleh Allah, yang akan dinilai. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah membungkam
orang-orang yang suka membanggakan dengan turunannya, orang-orang yang suka membanggakan dengan kabilahnya, udah dibungkam oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan antara orang ajam dan orang Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad ini. Nah itu, sekarang kan lagi rame Pak ya? Rame tentang nasab. 14 abad yang lalu pada Rasulullah sudah bilang begitu. Kita jangankan hanya turunan keberapa Pak. Ini ada saya bacakan sedikit Pak. Ketika Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an, Nabi Nuh itu punya anak Kan'an, terus siapa lagi Pak? Sam, Ham. Kalau di sini Ham, kalau di saya lihat di silsilah Rasulullah itu pakainya Ham. Kalau di sini di kitab pakai Ha. Sam, Ham dan Yafis itu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu disuruh bikin perahu oleh Allah karena umatnya tidak mau beriman. Dakwah Nabi Nuh kurang lebih 900 tahun, hanya beberapa orang saja. Saya mengatakan 8 orang gitu Pak ya. Termasuk anak istrinya juga nggak mau beriman. Gitu. Nah, ketika Nabi Nuh suruh bikin perahu, semakin ditertawakan oleh umatnya. Semakin ditertawakan oleh umat. Wasna'il fulka gitu. Buatlah kamu safinah. Itu bikin perahu itu lama Pak. Karena nanam dulu pohonnya. Berapa lama? 100 tahun nanam pohonnya itu. Nunggu sampai dia ditebang bisa layak jadi perahu. 100 tahun. Lalu membuatnya 100 tahun lagi. Jadi 200 tahun. Bikin perahu untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lalu setelah jadi kata Nabi Nuh, irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa yatajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya Pak ya. Setelah Nabi Nuh bikin perahu itu selama 200 tahun, panjang perahu itu ada yang mengatakan 1200 hasta. Kalau 1200 hasta itu, satu hasta kan segini Pak ya? Iya. Ya kurang lebih 2 hasta itu 1 meter gitu Pak ya. Kalau di kitab ini 1200 diro itu panjangnya. Berapa tuh Pak? Panjangnya perahunya Nabi Nuh. Ya kalau dibagi 2 berarti 500 meteran itu. Kalau semester itu 2 hasta. Ya udah hitung aja Bapak lah. Ya kan? Lebarnya 600 hasta. Ya. Itu dijadikan perahu itu 3 tingkat, yang ke atas, ya, bawah, tengah gitu. Yang paling bawah itu untuk binatang, ya, seperti macan, ya, kerbau dan sebagainya di situ. Yang di tengah itu, jadi yang paling bawah itu binatang-binatang yang ini Pak, binatang buas itu di bawah. Lalu yang tengah itu seperti sapi, kerbau, di situ dia. Nah, yang paling atas untuk orang, gitu ya Pak. Nah, terus suruh masuk semua di situ. Nah, ketika
sudah terjadi banjir, maka Nabi Nuh mengajak semua untuk naik perahu. Yang beriman mau ikut naik perahu. Anaknya Nabi Nuh itu yang namanya Sam, Ham dan Yafis ikut naik. Sementara istri dan Kan'an nggak mau. Sampai Nabi Nuh berdoa. Gitu berdoanya begini. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah bersama kami, janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Maka Kan'an menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni. Enggak ayah, aku enggak ikut perahumu. Aku akan singgah ke gunung di sana yang tinggi, yang tidak akan kena banjir. Nah, qala la asimal yaumin amrillah. Kata Nabi Nuh, enggak ada yang membela, yang akan menyelamatkan kita hari ini. Wahai Kan'an, gitu kan. Illa man rahima, kecuali orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anaknya Pak, Nabi Nuh enggak bisa menyelamatkan. Ya kan? Enggak bisa menyelamatkan. Wanada Nuhun, dan Nabi Nuh berdoa lagi kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, ini Kan'an anakku, berarti anak darah dagingku, seolah-olah begitu kan. Kenapa enggak bisa naik perahu? Dijawab oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Kan'an itu loh enggak termasuk keluarga kamu. Alasannya apa? Ya, innahu amalun ghairu sholih. Anakmu itu, Kan'an itu bukan orang mukmin, amalannya enggak soleh. Fa innahu kafir, Kan'an adalah kafir. Wala najata lil kafirin, tidak ada keselamatan bagi orang-orang kafir saat itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Kok anaknya sendiri gitu? Anaknya sendiri dikatakan oleh Allah, laisa min ahlik. Kan'an itu enggak. Jadi Nabi Nuh itu anaknya Pak, Kan'an, ya, terus Sam, Ham dan Yafis. Kan'an gak punya turunan, Ham gak punya juga, Sam, nah dari Sam inilah menurunkan sampai di bawahnya Nabi siapa tuh? Nabi Sulaiman ya, Adam, Idris, Nuh, Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Nabi anak Nuh itu punya anak. Sam, dari Sam inilah punya Nabi gitu. Dari Yafis nggak ada ininya turunan. Nah itu, saya ingin mengatakan bahwa kalau ingin kita membanggakan, ya nggak perlu ada yang dibanggakan, apalagi turunan gitu Pak ya. Ya. Kalau siapa yang menjadi kerabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita baca salawat kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah di sini dijelaskan Pak. Kalau kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, alladzina adhabat anhumur rijsa wa tahharathum tathira, itu yang dimaksud adalah ahli baitnya Nabi, ahli baitnya Nabi. Jadi sholawatan itu ada 3 macam Pak. Awalnya sama,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau baca sholawatnya cuma segini, ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kalau sampai situ baca sholawat, yang dimaksud dengan keluarga ini adalah orang-orang yang bertakwa. Dengan bahasa lain, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka kita termasuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka yang dimaksud ali Muhammad, keluarga Muhammad adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau baca sholawatannya ada terusannya, umpamanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, alladzi, ya, al-faizina biridhoka. Oh, saya ada satu lagi ternyata, Pak. Kalau tadi sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai situ nih sholawatnya, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah semua umat ijabah. Umat ijabah. Jadi umat itu ada dua, Pak. Ada umat ijabah, ada umatud dakwah. Kalau umat ijabah itu umat Nabi Muhammad yang sudah beriman, baik taat maupun maksiat. Kalau umatud dakwah, orang-orang kafir semua itu masuk umat dakwah. Umat yang sudah diajak untuk masuk Islam tapi enggak, maka itu namanya umatud dakwah. Jadi kalau baca sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad adalah umatud dakwah, yakni umat Nabi Muhammad semuanya yang beriman. Itu aja masih masuk keluarga Nabi. Naik. Kalau baca sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, al-faizina biridhoka, keluarga Nabi Muhammad yang memperoleh ridhomu, maka yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad adalah tadi orang-orang yang bertakwa. Diakui kita, Pak. Jadi kalau puasa kita kemarin itu membuat prestasi kita jadi orang yang takwa, dengan sendirinya kita terdaftar sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik paling atas, kalau baca sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, alladzina adhabta anhumur rijsa wa tahhartahum tathira hum ahlu baitihi. Kalau baca salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga Allah memberi salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad yang keluarganya itu telah disucikan dari segala kekotoran, maka itu yang dimaksud adalah ahli baitnya Nabi. Ahli baitnya Nabi itu siapa, Pak? Dalam salah satu riwayat, ahli baitnya Nabi itu yang tidak boleh menerima zakat, yaitu ahli Akil, ahli Ali, Sayyidina Ali, keturunan Ibnu Abbas, dan ahli Ja'far. Ada yang mengatakan ahli bait Nabi itu yang masuk dalam kiswahnya Nabi itu, yaitu Hasan, Husain, Fatimah, Ali, Nabi. 5 ini yang disebut ahli bait Nabi. Ya, banyak versi, Pak. Banyak versi. Kalau menurut Imam Syafi'i, keluarganya Nabi itu adalah orang-orang mukminnya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada yang mengatakan
yang dimaksud keluarga Nabi adalah putra putrinya anaknya Siti Fatimah. Dan yang pendapat yang ketiga itu setiap orang mukmin yang bertakwa itu keluarga Nabi. Jadi kalau anak-anaknya Siti Fatimah, Hasan Husain turunannya dari situ, Pak. Garisnya gitu kan. Maka sekarang yang lagi rame, ya saya sih bukan ahli nasab ya, yang Ba'alawi gitu kan, itu yang lagi rame itu Ahmad bin Isa ini punya anak Ubaidillah enggak gitu. Ya, itu ahli sejarah yang ngomong kan. Alawi itu Ba'alawi, Robito Alawiyah ya, itu putranya Ubaidillah. Ubaidillah putranya Ahmad bin Isa. Terus nyambung kalau kesananya. Jadi yang dipermasalahkan di Ubaidillahnya saja. Itu ahli ini Pak ya, ahli nasab. Yang jelas Nabi itu punya anak berapa Pak? 7. Biar sedikit ini Pak ya, ada gambaran gitu. Nabi kita Muhammad SAW punya anak itu cuma 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Dari 7 anak ini semuanya dari Siti Khadijah ibunya, kecuali Ibrahim dari Maria Kiptiyah, ibunya Maria Kiptiyah. Jadi Rasulullah istrinya banyak itu, anaknya cuma 7. Semuanya meninggal saat Rasulullah masih hidup, kecuali Siti Fatimatuz Zahra. Siti Fatimah Zahra ini setelah Rasulullah wafat, beliau masih hidup kurang lebih 6 bulan saja. Ada yang mengatakan Siti Fatimah itu usianya cuma 14, ada yang 18 tahun meninggal Pak. Yang lebih muda lagi ya bapaknya Rasulullah, Abdullah. Ada yang mengatakan 15, ada yang bilang 22. Kita udah berapa Pak umurnya Pak? Ya Allah, singkat hidup Pak ya. Siti Fatimah itu nggak sampai 20, ada yang mengatakan 18 tahun. Abdullah itu ya sampai Rasulullah aja nggak ketemu kan. Rasulullah tuh punya bapak Abdullah, punya kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu anaknya diantaranya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Thalib punya anak Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali diambil jadi mantunya Rasulullah. Jadi kalau ngandalin turunan, Abu Jahal turunan siapa? Abdul Muthalib. Anaknya ya? Sama Abu Lahab. Jadi di situ tulisin Abdul Muthalib, di sininya Abdullah, sebelah kiri ini ada Abu Jahal, sebelah kanannya Abu Lahab, sininya paling ujung Abu Thalib punya anak Sayyidina Ali. Ya di bawah Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau turunan Rasulullah dijamin ya orang-orang yang suci sampai paling atas. Jadi gitu Pak. Jadi ahlu bait Nabi itu ada yang mengatakan ya banyak versinya sih Pak. Ada yang masuk dalam kiswah Rasulullah itu yang 5 orang itu, Hasan Husain, Fatimah, Sayyidina Ali dan Rasulullah. Jadi kembali lagi 14 abad yang lalu Rasulullah mengatakan la fadla li arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Ternyata ya Imam Syafi'i mengatakan keluarga Nabi itu adalah dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan jumhurul ulama. Ada yang pendapat lain adalah anak keturunan Siti Fatimah, itu keluarga Nabi. Ya mungkin sekarang yang lagi rame itu. Dan ada yang mengatakan yang ketiga nih, kullu mu'min taqiyyin. Nah itu tadi. Ya Pak ya. Setiap orang mukmin yang
bertakwa. Jadi yang harus kita bangun adalah hablum minallah. Salatnya yang rajin gitu loh Pak. Makanya ada wasiat Rasulullah dari Abi Hurairah, kata Abi Hurairah, Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Ini untuk memfollow api amalia Ramadan Pak ya. Apa 3 hal itu? Puasa 3 hari setiap bulan. Dan sholat 2 rakaat sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Ada yang mengatakan duha witir bagi Rasulullah hukumnya wajib, ya, khususiat gitu. Ini kelihatannya ringan Pak ya, tapi berat Pak ya. Mungkin Bapak ada yang belum puasa Syawalnya, udah 3 ini ya, baru 1 nggak apa-apa, tinggal 2 lagi puasa. Sholat duhanya 2 rakaat jangan ditinggalin. Kalau dulu di pesantren itu kiai saya bilangnya, kan orang setiap pagi tuh mandi, mau kerja mandi, terus dipaketin mandi pagi itu plus wudhu, setelah pakai baju, pakai seragam, gelar sejadah 2 rakaat. Setiap mau tidur jangan tidur dulu, setelah ba'da isya tutup dengan witir minimal 1 rakaat. Kan kita ibadah nggak boleh langsung dibuka semua kerannya Pak, cepet habis. 1 rakaat aja dulu, wah udah enak nih. 3 rakaat, enak lagi 11 rakaat, udah maksimal. Witir mah 11 Pak, nggak boleh 21 rakaat. Witir cuma 11 maksimalnya gitu. Duha ya pertama ya 2 rakaat aja dulu. Kalau sudah nikmat merasa ini tambah lagi. 3 itu aja dulu Pak. Alhamdulillah. Itu untuk kontinuitas amalia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hablum minallah, ya, hablum minallah, hubungan baik sesama manusia. Ada 6 Pak ya, ada 6 hakul muslim alal muslim. Kewajiban muslim terhadap muslim itu ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim. Kalau kita berjumpa dengan sesama muslim, memberi salam, diiringi dengan salaman. Makanya ada yang mengatakan kalau minta maaf itu ya nggak cukup dengan WA saja, nggak cukup dengan WA. Makanya tradisi mudik itu sangat islami Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa an ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang beriman, di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Hati-hati kata Allah. Ya, oleh karena itu maafkanlah mereka. Wa tasfahu, salamanlah. Nah, ini salaman bisa nggak pakai WA? Ya harus berjumpa. Maka kita datang ya Pak ya. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jawa, mudik seminggu sebelum Lebaran. Itu mengamalkan itu Pak. Orang-orang dulu tuh masalah ketupat saja maknanya tinggi Pak. Bahkan di kampung-kampung itu biasanya, kalau di kampung saya ada Lebaran ketupat, yaitu setelah puasa 6 hari. Cuman di kampung saya hari ke-10. Ya mungkin orang tua dulu dikasih jeda tuh 1 hari 2 hari kan, makanya puasa Syawal itu nggak harus langsung, bisa ditunda ya selama bulan Syawal. Jadi tanggal 10 itulah Lebaran ketupat di kampung saya. Ada kemarin saya ngobrol di Padang, hari ke-7-nya malah, tapi sampai hari ke-10. Wah itu tradisi Masya Allah Pak. Islam itu sangat menyenangkan sekali, iya kan? Ziarah kubur,
Itu yang membuat perekat NKRI itu di situ, Pak. Ya, apalagi ditambah dengan sholat berjamaahnya rajin kan, ketemu. Bagaimana mau musuh-musuhan? Tiap waktu ketemu, salaman lagi. Nah ini. Wa hablum minan nas. Wa idza, apabila kita, yang pertama apabila berjumpa memberi salam. Kalau kita diundang, datang. Kalau kita diminta nasihat, nasihat. Karena agama kita adalah ad-dinun nasihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tuh, ya kan? Apabila diminta nasihat, nasihat. Apabila saudara kita bersin dan baca alhamdulillah, wajib kita doakan. Ya. Bersin, haces gitu umpamanya, bersinnya apa bunyinya tuh? Alhamdulillah. Kita doanya yarhamukallah. Itu Islam, Pak, indah banget, gerak-geriknya aja diatur. Islam itu mengatur kita dari sejak mau tidur ya, sampai dari sejak mau tidur sampai mau tidur kembali, diatur itu. Ya, makanya Islam itu sempurna, Pak. Apabila saudara kita sakit, jenguklah, itu kewajiban kita. Dan apabila saudara kita meninggal, antarlah sampai ke kuburan, minimal kita sampai nyolatin. Itu kewajiban kita terhadap sesama muslimin muslimat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai kita yang sudah kembali kepada fitrah ini ya harus punya sifat pemaaf ya. Salam-salaman tadi MC sudah menyampaikan, ketika kita salaman selama kita masih nempel itu kan rontok dosanya gitu. Wa tasfahu itu, wa taghfiru, dan maafkanlah mereka karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja barangkali ya materi yang saya sampaikan. Intinya setelah kita bulan menjalani Ramadan itu, kita masih harus melanjutkan ibadah kita ya.